Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan yang pertama itu kita akan clean UI dari chart screen, terus kita akan membuat fungsi update input quantity dan memanfaatkan event on blur pada input form. Terus yang ketiga, kita akan membuat fungsi untuk menghitung total harga dari produk menggunakan use memo. Oke, nanti eh, tampilannya akan jadi seperti ini ya. Kita jalankan dulu projectnya. Kita buka file chart screen. Terus kita lihat. Nah, sekarang kan seperti ini ya. Kita akan clean up dulu untuk halaman chart screen-nya biar nanti ke depannya kita nggak perlu ngerapihin lagi gitu. Ini menurutku udah cukup baik sih. Oke, langsung aja. Oke, kita akan mulai dari sini ya. Ini kan kolomnya 1, 2, 3. Kita lihat di sini. Nah, ini kita hapus kelas name-nya. Oke, kita ubah ini jadi 6. Kolom yang ketiga kita rubah jadi 3. Jadi totalnya tetap 12. Kita save dulu, kita lihat kayak gini. Terus untuk batch ini ya, kita bikin div. Kita masukin ke sini ya buttonnya. Terus kita ubah button ini jadi batch. S-nya dihapus. Terus kita kasih roundednya 0. Kita lihat dulu hasilnya kayak gini. Kita kasih weight-nya 50. Jadi 50%, 50%. Oke. Di input form group ini, MB-nya kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Terus di kolom kedua ya, di bagian sini, si tombol di kolom ketiga. Oke, kita perbaikin dulu. Di sini kan input text ya, input group text ini kita langsung ubah aja jadi button. S buttonnya dihapus. Terus kita kasih size. Ini SM. Kita save, kita lihat hasilnya. Terus sama ya, di tombol yang plus kita ubah dia jadi button. S buttonnya dihapus, kita save, kita kasih size-nya SM. Oke, kalau udah di form control ini kita kasih size juga ya, dia SM, jadi sama-sama kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk ininya sudah sesuai ya. Kita pindah ke kolom kedua. Di kolom kedua ini, oke, berarti ada 3 ya, 3 list group aja, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Oke, di list group pertama itu produk name, kategorinya kita pindahin ya ke atas.
ke sini di bawah product name, terus product name-nya dibungkus pakai span kayak gini. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, udah ya. Terus kita kasih font weight ya, FW bold. Jadi tulisannya nanti jadi hitam. Kayak gini. Oke. Wages-nya kita kasih kelas name MX1 ya. Terus di list grupnya sini nih kita hilangkan paddingnya, padding 0 kayak gini. PX ya, pakai PX aja. Atas bawahnya biarkan, kiri kanannya. Untuk stok juga sama. Stok di sini kita kasih class name FW jadi bold. Terus PX-nya 0 gitu. Terus di sini produknya kita kasih sama ya, class name PX-nya 0. Nah, kalau udah dilihat aja di sini udah sesuai ya. Nah, kita coba tambah satu dulu. Nah, ini kan mepet ya. Row-nya itu kita kasih class name itu M-nya ya, margin atas bawahnya kita kasih satu. Atau kita kasih MB aja, margin button. Kayak gini. Udah sesuai. Oke, kalau kita lihat, nah ini udah lebih baik ya. Oke, sama Richard. Berarti di sini kita kasih class name, font weight-nya jadi bold juga. Oke, total price. Terus di sini sama ya, kita kasih class name font bold. Ini kita kosongin dulu aja, RP gitu. Ini lebih clean ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mengupdate input quantity dan memanfaatkan event on blur pada input form ya. Untuk ini, fungsi form ini, kayak langsung aja ke codingan. Di sini, kita akan bikin fungsinya ya. Nah, di sini fungsinya itu nanti akan menerima parameter produk ya, dan input user. Kita return console log dulu aja. Itu input user. Jangan lupa fungsinya dimasukkan ke value, terus di save. Kita panggil di sini ya, di onceng, di input form. Ini kita hapus. Oke. Terus masukkan produk target.value. Jadi input usernya ya. Oh, jangan lupa dipanggil di atas ya, di sini. Kalau udah, coba kita ke browser. Kita console log. Nah, kalau kita tulis 2, masuk ya. Terus 3, nah, kayak gini. Nah, di fungsi ini kita akan set chart ya. Set chart, terus
Kita akan sama ya seperti di atas, ref product, kita akan return, ref product kita map, ini item, kita return, nanti ke item, ini kita copy itemnya, terus kita akan bikin kuantitinya nanti berdasarkan dari input user, kayak gini. Kita coba dulu di browser, satu, kalau kita lihat di local storage, nah ini misalnya di input 3 gitu. Nanti di sini akan ada 3 ya, kuantitinya akan menyesuaikan dengan apa yang di input user. Nah, di sini kita akan melakukan pengkondisian ya. Pengkondisian yang pertama itu, kita mau ngecek kalau user menginput string kosong, kayak gitu. Pertama kita cek dulu ya ID produknya dengan cara product underscore ID sama dengan item titik underscore ID. Nah, gini. Terus di sini kita cek dulu pertama jika input user sama dengan string kosong, maka kita akan return item, lalu kuantitinya kita kembalikan jadi string kosong, kayak gitu. Oke, kalau udah kita cek di browser, nih kalau kita input kosong, nah nanti akan berubah jadi ini ya, kuantitinya akan jadi kosong kayak gini. Nah, kita akan menggunakan event on blur. Nah, fungsi on blur, fungsi yang kita buat ini nanti kita akan menggunakan di property form, itu di form input ya, di on blur. Jadi on blur itu misalnya kita lagi fokus di sini nih. Nah, kalau kita klik di luar form ini, maka on blur itu fungsinya akan berjalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bikin dulu ya di sini fungsinya. Namanya tadi validate on blur event. Nah, di sini kita bikin ya const validate on blur. Nah, di sini parameternya itu produk ya. Sama. Terus kita akan set chart. Nanti kurang lebih sama ya kayak gini. Kita copy aja biar cepat. Nah, ini returnnya kita hapus dulu. Kondisinya yang bagian ini ya. Nah, di sini kita akan ngecek jika item dot quantity-nya sama dengan string kosong, kayak gini. Nah, kita akan return itu item, lalu quantity-nya kita default jadikan 1, kayak gini. Ini kita copy dulu, validate on blur ya, kita save. Terus di form control ini, di bawah onceng, kita akan panggil property on blur ya. Lalu sebuah arrow function. Nah, validate on blur ini kita kirim produk. Jangan lupa di hooks-nya kita panggil juga ya. Lalu kita save. Nah, lalu kita coba di browser. Jadi kalau misalnya kita hapus satu, nah kan hilang ya. Kalau kita pindah atau kita klik mouse kita ke sebarang tempat,
Nanti on blur itu yang akan menghandle kuantitinya. Nih, kalau aku klik di luar, nah dia akan menjadi satu, kayak gitu. Nah, ini kenapa error? Karena kita belum return ya di sini si apa namanya? Return item kayak gitu. Oke, kita hapus dulu shopping chartnya di local storage, kita refresh, kita tambahkan lagi, terus kita hapus. Nah, nanti di sini akan merubah menjadi satu. Kalau kita tulis ASD misal, nah di sini kan masih ASD ya. Kita juga akan menangani validasi kalau user itu nggak boleh nulis selain angka seperti itu. Caranya di fungsi update input produk kita akan membuat sebuah variabel namanya new KTY. Nah, ini kita akan parse semua input yang ada di parameter input user. Kita parse in. Nah, quantity ini, new quantity ini kita taruh di key quantity. Kayak gitu. Jadi misalnya user mengetik angka atau mengetik angka, maka angkanya itu bakal di parse dulu ya. Tadinya tipe datanya kan string. Ini satu. Nah, terus kalau kita tulis ASD, nah dia kan jadi none ya. Kuantitinya 0. Nah, ini kita harus menghandle juga ya. Caranya gini. Di bawah variabel new quantity, kita bikin gini. Jika is none dari new quantity itu kita return sama kayak gini. Kita paste, kita save, terus kita lihat di browser. Ini coba input satu ya. Nah, terus kita ASD. Nah, ini kan kosong ya. Nah, itu jadi satu lagi gitu. Terus kita blok, kita pijit spasi, maka dia akan masuk ke kondisi is none ya. Is none itu is not a number. Kayak gitu. Jadi fungsi ini, fungsi bawaan JavaScript tuh buat ngecek quantity ini tuh is none atau bukan gitu. Nah, kalau sudah, kita lihat ya. Terus kalau kita masukin angka 0, nah ternyata itu masih bisa. Tuh. Nah, kita nggak mau ya kayak gini. Ini kalau dihapus, kita lihat konsol lognya, dia jadi satu. Nah, caranya di validate on blur, kita tambahkan kondisi kedua ya. Jika item.quantity-nya kurang dari satu, sama. Gitu. Jadi kalau dari update input ini kan, kalau misalnya masukin 0, kalau di parse menjadi int kan bisa ya, parse in. Nah, nanti di on blur ini, dia akan ngecek. Kalau misalnya kuantitinya itu kurang dari satu, dia akan rubah kuantitinya tadinya 0 menjadi satu. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba kita refresh, terus kita, nah ini bisa 0 kan? Terus kita on blur, nah dia akan menjadi satu, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke.
kita akan meng-assign ulang untuk kuantitinya itu kita nggak boleh masukin ya, lebih dari stok. Nah, ini kalau ditulis 20, nah kuantitinya bisa kan? Nah, ini kan harusnya nggak boleh. Harusnya kan maksimal itu 10 ya. Nah, di sini kita akan menghandle kondisi tersebut. Kalau misalnya usernya input melebihi stok, nah itu berarti kita akan membuat inputan itu menjadi maksimal dari stok berdasarkan data produk. Seperti itu. Caranya di sini new new quantity kita assign ulang menggunakan fungsi math ya. Math.min gitu. Dari mana? Dari item dot count in stock. Kalau nggak salah ya, count in stock. Nah, di sini kita akan di parameter kedua kita juga akan menggunakan fungsi math ya. Math.max value-nya itu 1 dan di sininya itu new quantity. New quantity. Kayak gini. Terus kita save, kita lihat di browser, kalau kita refresh, kita jadiin 1 dulu ya. Terus kalau kita tulis 20, nah dia akan otomatis stoknya mengikuti stok yang ada di produk ini. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, ini sudah berfungsi. Sekarang selanjutnya kita akan merubah ini ya, min dan max-nya ini menjadi lebih dinamis. Di codingan chart screen, nah ini di max-nya ini kita panggil produk dot count in stock. Kayak gitu. Kita save. Nah, coba ya kita tambahkan item yang lain, yaitu chart. Nah, sama ya, sudah berhasil. Nah, kenapa nih? Konsol. Oke. Oh, dia nggak bisa ngebaca ya. Nah, itu kita cek di konteks kita ya. Nah, di fungsi map ini, kita tuh belum nge-return si item ya. Jadi kita return item kayak gitu. Tuh. Kita lupa menambahkan return di dalam map. Oke. Kita hapus dulu local storage-nya. Kita refresh. Kita tambahkan yang 2 ya. 3 boleh. Nah, terus kita lihat, kita ketik 2, kita ketik 20 menjadi max 5. Ini kita ketik 7 kayak gitu. Oke. Oke. Ini sudah ya untuk fungsi di halaman chart. Untuk tombol bagian input user, selanjutnya kita akan melanjutkan itu di sini ya. Kita akan membuat fungsi total price product. Jadi nanti fungsi ini kita akan menggunakan use memo dari life cycle-nya React. Jadi subtotal itu ini teman-teman, misalnya 15 kali 2 sama dengan 30. Terus 18.000 dikali 4 sama dengan berapa? Nah, nanti itu subtotal. Terus yang terakhir itu total. Nah, totalnya itu menjumlahkan seluruh produk yang ada di chart ini. Nanti itu akan ditampilkan di sini ya, di total price. Kita langsung ke codingannya.
apa namanya, chart summary. Oke, chart summary, summary, fonts, chart summary, gitu ya. Kita pakai use memo, kita masukin dependensinya itu chart ya. Jadi setiap ada perubahan di state chart, nah use memo ini akan menghitung dari penjumlahan antara quantity dan price. Oke, jangan lupa dimasukkan ke value. Nah, di sini kita akan membuat dua variabel ya. Variabel pertama itu subtotals. Lalu yang kedua itu total. Oke, kita bikin subtotal dulu. Subtotal. Di sini kita panggil chart, terus kita reduce. Nah, fungsi reduce ini nanti dia punya nilai akumulator ya. Di sini kita buat objek aja ya. Kayak gitu. Jadi dia dia menerima dua parameter. Pertama ACC, akumulator. Nah, yang kedua kita akan bikin si produknya gitu. Produk. Titik sama dengan produk dot quantity gitu. Sebenarnya nggak pakai parsin juga nggak apa-apa sih. Cuman ini biar lebih aman aja. Kayak gini akan nge-return itu sebuah objek yang nanti indeksnya itu berasal dari tiap-tiap ID yang ada di produk. Jadi contohnya gini. Misalnya gini, ID 1, terus nanti kita punya ID misalnya 17. Nah, nanti subtotal ini akan mengembalikan sebuah objek yang memiliki key-nya itu nanti 1, misalnya totalnya itu 20.000 kayak gini. Terus key 17 ini misalnya totalnya jadi 10.000. Nah, nanti key-key tersebut itu nanti kita ambil dari indeks, sorry, nanti kita akan ambil key-key tersebut berdasarkan dari produk ID. Nah, caranya gimana? Nah, ACC ini adalah akumulator, apa ya, bentar, reduce JavaScript, kalau nggak salah akumulator. Ya, benar, akumulator. Jadi, nilai awal gitu. Nah, ini kan nilai awalnya kita objek ya. Nah, kita bikin nanti kayak gini, kita bakal assign objek, terus di dalamnya itu kita bikin key-nya itu product underscore ID. Nah, lalu akan dimasukkan dengan value product price ya dikali sama current quantity, atau di sini kita buatnya product quantity ya. ACC kurung buka kurung tutup, kita masukin produk titik underscore ID. Nah, kita masukkan value-nya itu dari product dot price kayak gini ya, dikali product quantity. Nah, terus kita return si ACC-nya. Karena kita membutuhkan, karena dia adalah sebuah objek ya. Jadi kita return. Oke. Kita akan coba console log dulu ya subtotalnya. Oke. Kita lihat di browser. Kita refresh, kita console. Nah,
Misalnya nih ada ID 1, ini kan 2 ya, 2 kali 15.000 sama dengan 30. Terus ID kedua, si sushi coklat ini 4 kali 18.000, 72.000. Kayak gini teman-teman. Nah ini nanti subtotal. Oke, sekarang kita akan bikin variabel untuk total ya. Sama ya, pakai chart juga, dot reduce. Terus di sini ACC. Terus nilai dari akumulator ya. Kita mulai dari 0 ya. Jadi ACC 0 ini nanti nilai awalnya dari sebuah parameter si ACC. Terus parameter keduanya kita masukkan si produk ya. Nah, di sini sama ya seperti di atas, kita bakal langsung mengembalikan total dari product price dikali current quantity-nya. Atau kalau di sini kita oh ya kita belum buat ya. Kita bikin deh sama. Sama seperti ini teman-teman, tinggal di copy gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya ini kita hapus ya. Nah, langsung aja ACC ditambah gitu. Kan nilai akumulatornya 0 ya. Berarti kan 0 sorry. 0 ditambah produk dot quantity ya kan dikali dengan produk quantity sorry, product price. Nah, nanti dia akan mengembalikan misalnya 0 ditambah ini. Misalnya tadi di konsol lognya itu 30 ya. Ini kan nilainya 15.000 buat susu murni. Nah, nanti di sini 15.000 dikali 2 kan sama dengan berapa? 30 ya. Kayak gitu. Nanti sama ditambah lagi 0 10.000 tambah 1 dikali 1 sama dengan 10.000. Nah, nanti dia akan menjumlahkan, akan mengembalikan sorry. Nah, dari sini ya. Nah, gitu. Di sini. Kayak gini, teman-teman. Nah, ini kita kasih ini ya harusnya. Nah, gini. Kayak gitu. Nah, lalu kita log aja dulu. Bener nggak sih hasilnya? Oke, kita lihat di browser, kita refresh. Nah, misalnya ini 20.000 ya. 20.000 tambah 30.000. Nah, 50.000. Kayak gitu. Di sini akan kita return sebuah objek, itu kita spread si subtotalnya. Lalu kita akan bikin variabel total ya. Dari total. Kayak gitu teman-teman. Coba kita lihat dulu di browser, kita refresh. Ini kita hapus dulu. Kita konsol log gini ya. CLG. Save. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, key dari objek-objek yang sudah kita buat, nanti kita akan petakan ke dalam komponen yang ada di React kita. Oke, langsung aja ya. Ini aku hapus komentarnya. Kita panggil ya di sini. Itu chart summary.
Oke, udah. Kita panggil di hooks. Nah, kita akan panggil di sini ya, di bawah stok. Nah, di sini nih. Kita kali misalnya produk dot quantity sama dengan kita panggil chart summary dot, kita ambil berdasarkan indeksnya produk titik underscore id, kayak gini. Kita save, kita lihat hasilnya tuh. Jadi total ini itu berdasarkan dari id produk. Nah, kita tambahkan satu buah fungsi gini ya, to locale string terus id strip id. Tuh, jadi nanti menyesuaikan sama lokal string untuk Indonesia. Kita kan bikin RP ya, rupiah gitu. Ini boleh tambahin RP di depannya. Kayak gini. Save. Nah, terus untuk totalnya ini ya, kita panggil si chart summary dot total. Kayak gitu. Nah, kalau nggak ada gimana? Misalnya nih kan, kira-kira error nggak? Nggak. Kenapa? Karena di fungsi kita memanggil total, kita kasih eh, nilai awalnya itu 0. Nah, jadi chart summary ini untuk si total gitu akan diinitiate dengan angka 0 ya gitu. Jadi nggak buat aplikasi atau web kita ngebreak kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tambah lagi, lihat di chart. Oke. Oke, teman-teman. Untuk seri di chart ini seharusnya sudah selesai ya, gitu. Nanti di video selanjutnya kita akan mulai berinteraksi dengan backend ya. Jadi kita akan menggunakan Express.js dan MongoDB. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.